Di sini dibutuhkan iman yang kuat sehingga kita ada amatiran seperti ini. Ngapalo Quran yang mergono bonus umroh. Iku apa-apaanan seneng Quran kok ngenteni rangsangan bonus, kuliah gratis, untuk jalur khusus iku apa-apa. Kowe gedeng yo keliru, wong Quran saiki berkah kok kowe gedeng. Tapi kayak setuju goblok tak jamin. Kowe milih ndi? Goblok apa hasud? Pilihane loro tok. Nak ra setuju hasud, setuju goblok. Ora terima goblok. Wong seneng Quran kok ngenteni rangsangan hadiah, seneng umroh. Quran itu kalamu kita, kalamu Robbi, ngendikane pangeran. Kok senenge ngenteni bonus ini apa-apa? Kampungan banget. Loh kalau kamu senang sesuatu, coba sekarang kamu mengatakan langit indah, itu kan objektif, ya karena langit indah. Jangan sampai kita, HP ini penting enggak? Oh penting untuk komunikasi. Tapi kira awakmu, oh serap penting. Kacau kan kalau semua hukum digantungkan kepentingan pribadi. Quran itu kalamu, wah selalu indah kapan saja. Meskipun kita tidak tahu untungnya apa kita senang Quran. Misalnya enggak tahu untungnya umroh apa enggak penting. Dari awal kita mencintai Quran karena itu kalamu Rabbi, apa? Ini kalamnya Tuhan saya mencintai dia. Saya mencintai Allah, maka yang berbau, yang tentang Allah kita cintai. Tanpa presentasi, dapat hadiah apa enggak, menghormat apa enggak. Saya sebagai orang alim juga gitu. Saya enggak peduli sama hormat saya, enggak peduli. Goblok kalau saya gitu. Segoblok-gobloknya. Saya orang alim diwajibkan mulang, ya mulang. Dan saya mengharap ridhonya Allah. Terus gue ngaji, gue lihat ridhanya Allah, gue lihat selesai kan? Enggak ruwet. Ojo kok ngaji, aku ngaji Gus Ba nak sida alim, nak alim ra ngaji malah ra bakal alim. Ngaji saja, lha iso alim gak penting. Saya ulang lagi ya. Saya pernah matur ini bahkan di depan mas saya sarang. Sebab itu Nabi pernah ngendikan secara ekstrim dan ini ekstrim yang baik. Tapi jangan disalahpahami, sarang ulang jangan disalahpahami. Nabi pernah ngendikan gini, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Terus ada sahabat tanya, wa in zana wa in saraka yarqal wa in zana wa in saraka. Siapapun yang meyakini la ilaha illallah maka dia suatu saat pasti masuk surga. Meskipun pernah zina, pernah maling. Iya kata Nabi, meskipun pernah zina dan pernah maling. Karena apa? Kebenaran absolutisme, kebenaran yang absolut itu tidak terkait qailnya yang mengatakan. Saya berkali-kali mencontohkan. Saya ketemu lonte di Indonesia atau di Mesir, siapa saja, atau bandar narkoba atau siapa saja. Tak tanya, 1 tambah 1 berapa? Kira-kira lonte jawab berapa? Tidak jawab saja, biar sampean pinter. 2. Bandar narkoba ditanya jawab berapa? 2. Yang di penjara KPK jawab berapa? 2. Kemudian ada rektor Al-Azhar tak tanya, 1 tambah 1 berapa Pak Rektor? Lonte sudah bilang 2, penjahat sudah bilang 2, para begundal sudah jawab 2. Terus dia karena rektor Al-Azhar, kalau saya 3. Kira-kira ini rektor geblek apa enggak kira-kira? Geblek. Kira-kira, tapi tentu itu tidak mungkin. Tetap dia pun jawab 2. Dia enggak peduli, wah saya rektor kok jawabannya sama dengan penjahat. Karena kebenaran absolutisme itu tidak pernah bergantung kamu rektor, apa kamu siapa saja. Paham ya? Sehingga dalam ikrar bahwa Allah Tuhan itu kita sama dengan lonte, dengan penjahat sama. Semuanya ikrar kalau Allah itu Tuhan. Karena kebenaran absolut tidak bergantung siapa saja. Makanya Nabi ngendikan wa in zana wa in saraka. Meskipun yang melafadzkan itu orang zina maupun maling. Karena tadi kebenaran absolut. Kira-kira lonte kamu tanya, Lombok pedes enggak? Dia kira-kira enggak, tak jawab yang lucu-lucu biar otak sampean tuh waras. Makanya dimulai dari hal yang gampang-gampang saja. Lonte ditanya, Lombok ini pedas apa manis? Pedas. Penjahat yang ditahan KPK, Pak Prabowo, Pak Jokowi, jawabnya sama. Jangan terus kubu sebelah jawab apa. Iya ada seperti ini. Karena kebenaran ini absolut. Yang di penjara KPK bilang Lombok itu pedas, yang menjara juga. Bukan kok gini, kata yang di penjara. Lombok apa? Kata ketua KPK apa? Pedas. Oh saya jawab manis. Saya akan dendam di penjara dia. Tidak bisa. Lah aku yang Mustafa agak senang. Tetap tak arani Lombok itu pedas. Misalnya loh, ya senang Mustafa tak bully terus. Misalnya aku rasa senang Mustafa. Terus dia ini jawab Lombok pedas. Apa saya terus muni manis? Hanya nuruti gak? Senang. Itu hebatnya Rasulullah. Ketika ngendikan masalah la ilaha illallah wa in zana wa in saraka. Tapi orang salah paham terus katanya, wah ini Islam melegitimasi zina, diasem ngono, ora ono ngono iku. Tekem ya.
Maksudnya Nabi itu kebenaran absolut itu enggak ada bedanya antara orang fasik dan orang soleh. Semuanya ikrar. Sekarang 1 ditambah 1, lonte ya bilang 2, pencopet ya bilang 2, pak polisi ya bilang 2, kubu sebelah ya bilang 2. Sekarang semua orang Islam sing fasik ya bilang Allah Tuhan, sing soleh bilang Allah Tuhan. Semuanya sama. Maka orang fasik pun dalam Islam enggak boleh kamu keluarkan dari Islam karena sama-sama bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mulane ahli sunnah berpendapat, berkeyakinan orang Islam apapun maksiatnya tetap tidak bisa dikeluarkan dari apa? Islam. Soal dosa ya dosa saja. Apa nak kowe terus dosa darani 1 tambah 1 5. Nak selonte muni 1 tambah 1 2 terus orang soleh aku tak bilang 3 biar tidak sama dengan lonte. Tidak bisa seperti itu. Maka harus dilatih terus kebenaran absolut. Maka saya bayangkan kalau saya ulang lagi, andai kan saya menyaksikan mukjizatnya Nabi memecah bulan, iman saya tidak tambah. Karena tanpa itu pun kadar kita imannya sudah full. Kenapa? Karena kebenaran Rasulullah sebagai Rasul adalah kebenaran yang absolut. Seperti saya meyakini 1 tambah 1 2, dikasih hadiah 1 juta itu tidak nambahi iman saya kalau 1 tambah 1 2. Paham ya? Enggak tambah kan iman kamu. 1 tambah 1 2, terus kamu dikasih hadiah 1 juta. Kepercayaan kamu bahwa 1 tambah 1 2 tambah apa enggak? Enggak kan? Karena kebenaran yang absolut. Nah itu yang dimaksud Sayyidina Ali ketika ngedikan lauku syifal khoto mastatu yaqinan. Umpama dunya iku aku wis mukasafah kabeh, imanku ora tambah. Ketika ditanya, apa Anda setelah di akhirat imannya tambah? Enggak, kata Sayyidina Ali. Apapun iman saya tidak tambah. Maksudnya tidak tambah karena kebenaran absolut. Siapapun yang mukmin secara benar itu imannya sudah 100%. Maka tidak akan tambah dengan hal-hal yang baru. Paham ya? Jelas. Kayak tadi 1 tambah 1 kamu jawab berapa? 2. Itu kebenaran itu kamu imani kan sudah full 100. Kemudian yang bedai kamu, yang nguji kamu, sudah kamu tak kasih 1 miliar, sudah kamu tak kasih umroh. Iman kamu 1 tambah 1 2 tambah apa enggak? Enggak. Karena kebenaran absolut. Maka nanti setelah saya masuk surga tanya Allah, "Ha, imanem tambah enggak setelah saya melihat surga?" Ya tetap Gusti, tetap engkau sebagai Tuhan yang hakiki. Lah seneng tambah lah niku tambah mergo kelon mau cara keren ngene soal ta. Nggih, nak rugen kita koi. Imanem tambah gak gen, mbok jabe. Mboten Gusti. Nak seneng tambah ge tambah lah Gusti riyen elek sakniki ayu lah. Tapi ya urusan seneng mawon, tapi nak imannya enggak perlu tambah karena tadi Allah Tuhan itu kebenaran yang absolut. Jelas nggih? Lho jelas to. Maka kebenaran yang absolut ini sebetulnya enggak perlu mukjizat. Maka mukjizat itu hanya diturunkan sesekali saja oleh Allah di semua nabi. Bahkan mukjizat sering menjadi problem karena tadi kalaupun diturunkan ada potensi dituduh sebagai sihir. Makanya Allah nanti ngendikan walau fatahna alaihim babam minas sama fadhallu fihi ya'rujun yalaqalu innama sukirat absaruna bal nahnu qaumum masurun. Muhammad nak kaum njaluk mukjizat ora usah turuti. Umpama langit itu tak buka. Kemudian mereka terbang ke langit menyaksikan alam malakut saya. Mereka akan bilang innama sukirat absaruna. Kita ini disihir Muhammad. Itu sama seperti peristiwa pecahnya rembulan. Pecahnya rembulan peristiwa yang dahsyat. Sahabat iman tapi ya dingin saja. Kenapa dingin? Karena sampai itu pun mereka sudah iman bahwa Rasulullah itu adalah Rasul yang hak. Karena bukti logikanya terlalu jelas. Tapi wong kafir apa ketika rembulan pecah? Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iya ra ayata yu'ridu wa yaqulu sikhrum mustamir. Tetap dikomentari itu sebagai sihir. Tapi sahabat sebelum bulan pecah sudah iman. Karena sahabat otaknya waras. Jelas ya? Jadi mukjizat itu tidak diperlukan sebetulnya. Maksudnya tidak diperlukan dalam konteks iman. Karena tanpa itu pun para sahabat, para khiyarun nas sudah iman. Makanya agama ini liqaumi yaqilun bagi yang punya akal. Bukan liqaumin sing yasyadunal mukjizat bagi kaum yang menyaksikan mukjizat. Waras ya, jelas ya. Jelas ya. Mulane kesepen ana ora masar iku, aku mau swarga war kowe, mergo mau ijek takoki pangeran. Munggo aku ora gawe swarga, aku ijek pangeran ta ora. Terus kowe mikir sik. Bahaya. Berarti aku dadi pangeran mbok pikir sik, kecuali kowe tak kei swarga, kan tak takoki pangeran ngono piye. Itu ibarat Pak Guru tak jawab
2 asal kamu kasih hadiah. Ya, nah enggak tak katakan 3 itu utek. Allah tetap sebagai Tuhan meskipun enggak menciptakan surga maupun neraka. Karena ketuhanan Allah adalah absolut. Makanya Allah sering ngendikan dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Allah selalu punya sifat abadi bahwa dia zat yang hak. Yang lain menolak Allah adalah barang batil. Hak akan selalu hak, enggak butuh pendukung, enggak butuh apa-apa. Karena hak itu berdiri sendiri. Makanya Allah mensifati dirinya Al-Hayyul Qayyum, yang berdiri sendiri. Jelas ya? Lah iman-iman kita ini iman-iman yang amatir. Pemenang ngaji kiai-kiai sing senengane ya cung yo pokoke maca istighfar swarga, istighosa swarga. Kamu jangan maksa saya ngaji seperti itu. Karena yang ngaji seperti itu sudah banyak. Atau ngaji model wong alim ya maksudnya. Ya tadi model ini. Makanya kena niru aku ya terus alim gitu. Ibu-ibu tenan ra ngerti pokoke ngono, pokoke ngono. Dan ulama seperti saya memang harus seperti itu karena kita ngajinya seperti itu. Saya baca ihya seperti itu, baca hikam seperti itu. Dari guru-guru saya, dari Mbah Mun bapak saya seperti itu. Makanya swarga itu dibuli-bulian mbek wali-wali. Ada wali yang tawani pangeran, "Jong, silahkan bu swarga takokin, di surga bisa sholat Gusti saya." Iso ya. Oke kalau gitu. Karena gak iso mbayangno, nek mati dadi kawula kok ora sujud ku gak iso mbayangno wali-wali. Nek kowe kan gak kelon ora iso mbayangno. Uteke wis elek. Beda desain uteke wali wek. Ambek wong ngene-ngene iki beda banget tapi beda biasa. Jadi uteke wali ku wis aneh. Jadi karena dia merasa gak bisa terpisah dari Tuhan, karena semua kebutuhannya tercukupi hanya oleh Tuhan, maka dia bayangkan ning swarga ada enggak sesuatu yang saya kasihkan kepada Allah, saya dermakan, saya khidmatkan untuk Allah. Kok ning swarga kok mau kelon terus mangan terus apa-apaan ini. Jadi masih apa ya? Makanya dia aneh masuk surga itu masih asing. Sampai ketemu Allah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah baru puas. Kalau kamu kan enggak surga, mlebu swarga glundeng ora takok sing duwe terus golek widadari kelon mangan. Ya sudah seperti itu. Sampai ditakoki Allah iku ora paham mergo iki sing duwe sapa wis pokoke ngono. Ya tapi ya lumayan lah sementing ning swarga. Tapi insya Allah yang jenis ini tidak ketemu saya juga agak ingin ketemu. Isen lah cara kalau tadi kan. Cara muru'ah harga diri ketemu jenis seperti ini. Ya tapi lumayan, apa masih apa di surga. Itu yang disebut fa'amma apa yang ashabul yamin tu fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dhilim mamdud. Pokoknya pakanan semua wa ma'im masku bafaqiyatin katsira la maqtu'ati wala makan bar makan jima inna ansa'na gunna insya'a faja'alna gunna abusun. Tapi kalau orang muqarrabin Allah itu enggak gambarkan nikmatnya muqarrabin. Fa amma in kana minal muqarrabin farohu. Dan karena semua kenikmatnya itu roh. Roh itu mala ena ro'at wala uduna samiat wala khotor ala qalbi basar. Dia nikmati di surga karena al-muqarrab, dekat sekali dengan Allah. Makanya di kitab-kitab wali itu banyak. Abdul Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid tanya sama Allah, ya Allah kenapa saya tidak melihat umat saya? Padahal engkau berjanji umat saya yang mencintai saya masuk surga. Dijawab Allah, sebenarnya umat kamu di surga semua, tapi enggak ada yang ingin ketemu saya. Bareng didelok mau dokelon, dokelon. Makanya kayaknya saya tidak ketemu sampean ini karena itu tadi. Jadi karena itu tadi orientasinya beda, Pak. Orientasinya. Tapi tetap swarga ya. Swarga. Mbahmu tapi milih. Kudu ngamal enak wis sembrono. Artinya sampean sepenting tak latih iman itu nganggo kalimat thayyibah. Iman itu kalimat thayyibah kira-kira logika yang terbangun secara benar. Sehingga dikalimatkan ya juga secara benar. Nah, disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'astu wa biha nub'asa. Kalimat yang memang kalimat yang absolut. Ya 1 ditambah 1 2 itu absolut. Ketuhanan Allah lebih dari itu, sangat-sangat absolut. Maka kalimat ini pula yang kita berani hidup juga kita berani mati. Dan insya Allah dengan kalimat itu pula kita nub'ats insyaallahu minal aminin. Ora kok sithik-sithik kalimat hamin swarga jalu amu mbahmu.
Swarga ya njaluk kadang-kadang ae. Kula istighfar nggih jarang njaluk swarga. Ya kadang-kadang ae. Kita minta bahwa kalimat ini menjadi kalimat sing abadi. Sementing mati husnul khotimah. Dalam keadaan meyakini kalimat itu. Meskipun ya mau ke tetap walimu wali amatir mau. Gak apa-apa lah amatir lah nak wali. Ya tadi karena semua orang mukmin itu wali. Allahu waliyul ladzina aman. Engko nak wali tenan maknane waliyun kasihane pangeran. Nak ora wali tenan sing disakeni pangeran. Engko iso urip mergo disakeni napa? Ini penting saya utarakan. Sekarang tuh banyak orang yang enggak pernah ngaji khatam. Jadi senengane paket swarga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Iku ngambil gaji BRI, anggerono wayahe BRI, BNI ra, angger ben setor ning BRI Al-hajjul mabrur lahu jazaa'un illal. Kula nggih mun kaji ta ora tau dalil iku. Sing ora kelar kaji kan ya sak akeh men. Kula beberapa kali ngelepas tiang haji. Sakniki do ora jarang njaluk kula, mergo do mangkel menawa. Mergo kula anggere ngelepas wong kaji ngeten. Kula juga termasuk wong jujur. Jujur banget kula nak bab ilmu. Mungkin perilaku saya jujur sampean, tapi nak ilmu jujur kula. Padahal wong mlebu swarga lewat amal, mbek ilmu cepet sing lewat ilmu. Amalan ora cukup nggo cepet-cepetan mlebu swarga. Tanpa ilmu kan amal tuh ditolak, tapi ilmu tanpa amal tetap sebagai ilmu. Makanya termasuk fadhailul ilmu itu bisa berdiri sendiri tanpa amal. Tapi kalau amal enggak bisa berdiri tanpa ilmu. Saya kalau ngelepas orang haji terbilang gini, karena yang datang itu ya banyak yang enggak haji atau enggak mampu haji. Dia niki nak dongakno dadi kaji mabrur walese swarga. Sing mboten kelar kaji dongakno salate iku nggih mabrurah, salat sing ditampa nggih mlebu swarga. Sing ngrumat anak ikhlas nggih swarga. Sing kere ikhlas nggih swarga. Sing syukur mergo tanggane kaji meskipun ora kelar kaji tapi melok seneng koyo senenge sing haji nggih swarga. Muga alamate wong mukmin seneng nak dulure seneng. Akhirnya sing kaji kan kecewa, perkarane ora fokus muji dekne. Mulane terus ra diundang meneh kan kira-kira gitu. Tapi aku malah beneran kan hisabku ringan. Daripada aku mentale model mubalek, haji ku fadilah ngene-ngene, ne multazam, masyaallah. Nang Hajar Aswad muni manu, masyaallah mergo disangoni sing order. Tapi dekne gak mikir ning nguri wong do nangis perkara nih ditakdir gak kelar kaji. Gawe ngenese wong fakir dosa dol-dol paham. Niku kudu di ngajekno meneh. Mergo sing nyangoni iku dadi dipuji-puji. Enggak boleh ulama seperti itu. Nak mubalek oleh, nak ulama enggak boleh. Mubalek ulama kan kelasnya beda, no? Mubalek sing alim maksudnya. Sing alim menawa ya kembar lah, mesti kayak. Karena kita punya etika. Coba yang miskin semua umat Islam semuanya ingin haji, tapi enggak kelar haji. Kok mbok dalili fadilah haji, fadilah multazam. Yo nangis malah ngenes. Mulai kula sira santai. Ya ibu-ibu sing ngrumat anake sabar senajan to anake rewel nggih swarga. Bapak-bapak sing ngrumat bojone rewel nggih swarga. Sing penting syaratnya rewel lan sabar niku. Nak sabar tanpa rewel belum teruji kata saya. Jadi syaratnya bojo sabar kudu apa? Rewel. Syarat wong wedok sabar sing lanang kudu fakir meniku tak kok itu. Itu Kalau kamu jadi ulama harus seperti itu. Zaman Nabi Sugeng ya seperti itu. Nabi itu kalau ngitung ahli swarga itu banyak sekali. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Sing rumah yatim kahataini fil. Ada seseorang yang pendosa sekali melihat anjing kehausan dikasih minum lalu dia menjadi ahli surga. Ada seseorang lewat ada duri di tengah jalan disingkirkan takut kena orang mukmin juga menjadi ahli. Itu nyebut ahli surga itu sampai berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus. Sehingga semua sahabat itu menekuni amal yang dia ditakdir di situ. Pengajar manusia kebaikan surga, yang belajar kebaikan gak sampean surga. Semuanya. Sekarang enggak, karena yang order wong kaji. Masya Allah haji ku, masya Allah. Multa, kula bolak-balik krungu ngoten niku. Kula kadang bagian donga. Batin wong kok ngene. Nanti kayak dhuwit ben mulai batin ku malah ngerameni tok. Mangkalku. Tapi semenjak saya yang bagian ngisi seperti itu, saya ingin balik ke daerahku rawani kan. Bahaya wilayah Gus Bah akhirnya wilayah angker. Nah, akhirnya nak ngelepas wong kaji ge dongakno hajine mabrur, sing mboten kaji ge mugi-mugi ibadah ditampa serawani ngomong liyane. Tak semprit nek gak ngono.
Karena Allah menyebut kebaikan itu banyak. Coba kenapa hadisnya hanya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal. Memangnya tidak ada hadis ana wa kafilul yatim kahataini fil, saya dan yang rumah yatim nanti berdekatan seperti ini sama-sama di surga. Itu lebih keren lagi, bukan sekedar masuk surga tapi berdekatan dengan Nabi. Kalau sekedar masuk surga bisa beda kelas. Kok gue aku ono beda. Tapi kalau nunggu cek eling nasihati kanca kula kurang ajar tenan. Kalau cek eling terus. Gus, nak soleh aja nemen-nemen. Engko swargamu apa mbahmu? Gak enak sungkan. Cek eling terus. Wes Agus soleh biasa wae. Engko tetep power aku ngopi-ngopi santai. Aku cek eling. Artinya terngiang-ngiang, jangan-jangan nasihat ini benar gitu. Engko tak angen-angen ya sungkan. Yo kowe ora iso lho kan ngeloni bojomu ning ngarepku ya sungkan kan. Oh, terus kowe gwadeng widadari ngalor gitu lho. Nak rawor aku kan santai. Mulane iki amalem biasa wae. Engko mari swarga mawar aku kan apa? Sungkan. Nanti saiki bocah ora rapati saleh, alasan iku tok. Bahaya Gus. Bahaya kejar kader. Lah anak kesolehan Gus, malah war Nabi, tambah sungkan meneh. Iku kurang ajar nasihat kok ngono. Ya tak gojol, tapi nak pas-pasan terus kurang sithik neraka. Ora usah mikir ngono Gus pokoke. Ya masuk akal nasihat itu. Mulane kula sakjane nggih saleh banget bebo ora saleh jaga tadi supaya gak awor mau ben gak sungkan. Cek urip kancaku. Tak takoki cek ngono. Ketoke gaya ngene cek. Ya rada fasek-fasek sithik cek. Mau jaga ben apa? Ora sungkan. Ora enak to Mustofa swarga mbek. Kan gak bebas ya. Ngono kan rencanane ra bareng aku wis mesti. Sungkan ya. Apa overacting ndekne kepinginnya kan terus mandi di laut mblodor kan. Jebule ora gurune kan suka. Gak sawar kan ya. Gak sawar cuma sesekali sowan wis. 2 minggu pisan sowan ngono. Sediluk wae bariku mulai. Saya ulang lagi ya, latela iman secara benar karena agama ini liqaumi yaqilun, dan yang minta mukjizat itu orang-orang yang otaknya sudah pecundang. Wong muni siji tambah siji loro wae kok butuh sing ngomong memberi hadiah. Ya ini apa-apaan. Allah sebagai Tuhan itu hak yang absolut, ngapain kita nyari-nyari bukti. Apalagi nyari wis karuan. Nah Allah ku pangeran. Nah, mulane Allah kadang ngendikan wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalu wa ataina samudan naqata mubsiratan fadzalamu biha. Tidak ada yang menghalangi saya membuat mukjizat kecuali faktanya mukjizat sering didustakan orang-orang dulu. Wa ataina samudan naqata mubsirah fadzalamu biha. Dulu kaum Samud minta mukjizat unta keluar dari batu. Setelah saya turuti, nyatanya mereka tetap kafir. Makanya kita melatih iman itu dengan logika yang sehat. Iku liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkarun. Caranya gitu tadi dilatih mulai hal-hal kecil. Ya tadi Lombok itu pedes enggak? Pedes. Gula itu manis enggak? Manis. Terus ada orang jawab, saya bilang pedes. Asal yang bilang Lombok pedes adalah orang yang bisa menurunkan halilintar dari atas. Lalu apa hubungannya Lombok pedes dengan halilintar dari atas? Sama. Apa hubungannya Allah sebagai Tuhan? Kemudian yang bilang Allah sebagai Tuhan dituntut mengeluarkanmu. Aneh enggak? Aneh. Makanya artinya peminta mukjizat itu sudah pecundang. Makanya enggak ada khiyarus sahabah yang minta mukjizat. Makanya minta mukjizat itu rata-rata orang enggak benar. Waqalu tadi rujuknya kan orang benar. Lan nu'minalaka. Saya tidak akan iman kamu Muhammad hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Saat terusé autakuna laka jannatu min akhil wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqafis. Sama yang ngomong ini orang benar apa orang enggak benar? Orang enggak benar. Ya jelas ya, clear ya. Jadi kita iman ya iman saja. Nikmati wis ngandel kula. Jenengan nak sujud nikmati matur nuwun Gusti jenengan nekdir kula sujud sehingga saya sah sebagai hamba jenengan. Kowe nek ape mati nikmati wae. Gusti kula wangsul teng jenengan zaman teng donya ya sing ngurusi jenengan, mengke setelah mati ya sing ngurusi jenengan. Zaman saya hidup ya enggak tahu cara ngurusi diri saya sendiri. Ketika saya hidup juga kita enggak pernah tahu bagaimana jantung bekerja, paru-paru bekerja. Yang ngelola roh ya enggak tahu. Zaman kita hidup yang jenengan kelola, setelah mati yang jenengan
kelola sama saja Gusti jenenge inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bagus. Terus mati anak-anak eling yo nangis, bojomu yo sing nangis sak kadare ya sudah selesai. Nak kowe tangisan Cina nak disiksa mungkar nakir, tapi nak kowe wong soleh tenan wali kan ketemu mungkar nakir damai, pengalaman baru. Terus dites mungkar nakir lulus, oh kumplot. Wah kan keren. Mlebu swarga diame, napa? Lah sing jenis iki mbok tahlil ya kena, ora ya kena aman. Paham ya? Ojo kok malah debat tahlil hukume piye. Ya tahlil kalimat thayyibah hukume ya apik. Anak pitung dina tradisi Buddha, ya pitung dinane tradisi Buddha, kalimat tetep kalimah thayyibah. Tapi misalnya ana sing ra gelem tahlil ya ora apa-apa, sing penting tetep nglafatno kalimah. Cuma ra seneng dinane 7. Ya gawe 8. Nah, misalnya gedeng 7 ya gawe 8 kan gampang. Nah gedeng 7, gedeng 8 ya gawe 1, sementing ora anti kalimah thayyibah, mau anti modele. Ya ndak apa-apa, kowe kudu cocok ndak cocok biasa. Ini ilmu semuanya bebas. Ilmu itu wilayah pangeran. Artinya wilayah pangeran nanti yang uji itu kamu pangeran. Ngapain debat kamu sekarang? Kita sering kritik Wahabi, kita juga sering dikritik Wahabi, biasa saja. Saya sering ketemu ulama Wahabi, saling menghormati nggak apa-apa. Meskipun saling kritik, ya gejol-gejolkan ya biasa, nggak masalah. Orang alim mulai dulu kritik-kritikan biasa. Imam Syafi'i sama gurunya sering gejol-gejolkan. Pas atas nama orang alim ya gejol-gejolkan. Dulu itu Mbah Hasyim Asy'ari sering gejol-gejolkan sama Ki Fakih Mas Kumambang, sama-sama orang alim. Ya murid sama guru. Karena ilmu itu memang apa ya? Kayak iya kayak enggak. Nah, yang ilmu absolut pasti sepakat. Misalnya tadi, apa kalimah thayyibah itu selalu baik? Pasti selalu baik. Ya sudah. Lah nanti cara kaifiyah melafatkan itu orang yang bisa berdebat. Baiknya dilafatkan kapan ya? Ya baik terus. Tapi selalu ada pantangan. Misalnya di kamar mandi, saat jima misalnya. Itu kan pantangan-pantangan secara etika, no? Pantangan-pantangan apa? Tapi kalau ilmu sebagai ilmu itu biasa dulu. Ulama-ulama berbeda itu. Kalau gejol-gejol kan ya ulama dulu itu lucu. Misalnya sama tak bedai, andai kan kamu jadi kiai. Kira rara-rasan jadi kiai. Baik mana anak-anak kecil di waro kamar wong tua apa dipisahkan. Andai kan kamu punya pondok, milih mana? Anak kecil disamakan kangkang besar apa dipisah? Mau jawab, ki milih ndi? Di warna apa dipisah? Dipisah. Nak kowe hen? Dipisah. Lu akeh sing dipisah. Ada yang bilang di warna. Kalau di warna itu memang kalau dipisah itu resikonya sing kecil mentali cilik terus mergo ora ono sing didik sing tuwa. Nak di warna kadang sing cilik, sing tuwa kan suwaya rabi men bakas rabi, cilik katut bakas rabi bahaya. Utawa sebalike sing cilik melok main game, sing tuwa melok main game mergo katut cah cilik. Lha iku jenenge istihad, sama-sama apa? Sama-sama apa? Mungkin. Sehingga dulu itu pernah ada wali itu karena sholat jamaah itu di shaf akhir. Yang shaf awal wali karena sering shaf awal. Yang shaf akhir ya ada yang jadi wali. Yang shaf awal nggak terima. Kenapa kamu jadi wali padahal kalau sholat di shaf akhir? Jawabnya saya itu malu sama Allah. Kok kepedean betul kok di depan. Tapi gak jadi niru lagi mau cerita ya. Cek pede nih. Enggak ngarep. Karena dia di belakang motifnya itu tidak males. Tapi motifnya itu apa? Tawaduk atau malu, dia jadi wali. Nah, gue kan bergomales banyak. Atau moh rohimami tadi. Iku semari wali-wali. Sehingga ngarep, kadang ambisi ngimami, bodoh dene malah repot meneng. Jadi dulu ilmu itu biasa. Orang Maliki itu nak gojlok orang Hanafi itu yang tak ngame. Orang Hanafi kalau gojlok Imam Malik itu yang tak ngame. Ya biasa, dulu itu ilmu, ya biasa. Misalnya gini sampean tak bedai. Tidak jawab saja jujur. Rasulullah itu puasa Senin Kemis selalu apa kadang-kadang dalam semua riwayat. Kadang-kadang. Sesuatu yang kadang-kadang dilakukan Rasulullah itu akan sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang. Ayo jawab saja. Wah, agak sing sarap ya. Rasulullah itu puasa Senin Kemis itu kadang-kadang apa terus? Kadang-kadang. Ini sudah masih benar. Sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu menjadi sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang terus. Nah sekarang ini sebetulnya hadis kunut itu semuanya sepakat. Rasulullah kunut itu ya ahyanan kadang-kadang. Nah sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu akan menjadi sunat terus ila yaumil. Maka Imam Syafi'i milih kunut terus.
Abu Hanifah enggak. Bahaya kalau sunat kok dilakukan terus, nanti dikira wajib. Sehingga Abu Hanifah tidak kunut. Dan itu ya biasa ketemu Imam Syafi'i kalau sholat di masjid Abu Hanifah itu tidak kunut. Ketika ditanya ikroman di hadal madhab, saya menghormati madhab. Orang Hanafi kalau main ke rumahnya Imam Syafi'i ya kunut ya biasa. Sekarang kunut dan kunut jadi politik identitas. Ini kunut sebelah ini mesti enggak kunut sebelah yang dulu itu enggak. Saya sampai sekarang enggak pernah tahu kunut itu tradisi ormas mana, sampai sekarang enggak ada tahu. Karena saya orang alim, taunya kunut mazhab Syafi'i, enggak kunut mazhab Hanafi. Dan itu sebelum tahun 12 dan 26 mazhab itu. Udah tahu toh maknanya? Mazhab itu sebelum tahun 12 dan tahun 26. Jelas. Kok ora paham, paham. Jadi dulu lama ya biasa perdebatannya gitu. Apakah sesuatu yang pernah dilakukan Nabi secara ahyanan itu sunat terus? Apa sunatnya juga ahyanan sekali tempo? Jawabannya apa? Terus. Tapi kalau terus bahaya, nanti yang sunat dikira wajib. Lah yang berpikir gitu Abu Hanifah, yang berpikir terus Imam Syafi'i. Ya sudah, akhirnya jadi seperti ini. Dulu itu enggak jadi politik identitas, saling menghormati. Imam Syafi'i itu Abu Hanifah sudah kabundut. Pernah sholat di masjid Abu Hanifah tidak kunut. Ketika ditanya ikroman lihadzal madhab, saya menghormati madhab ini. Entah angen-angen nak kunut terus nggak dikira wajib. Orang-orang Hanafi kalau ke rumahnya Imam Syafi'i di komunitasnya juga kunut. Ya sudah biasa dulu seperti itu. Makanya kita ini harus ngaji. Dulu itu biasa ulama gejol-gejolokan perkara madhab kayak yang saya contohkan tadi. Orang yang membatalkan puasa lewat jima itu kan sanksinya berat. Sanksi ini karena jima, apa karena hadku hormati Ramadan bihuri usrin syar'iyyin, merusak kehormatan Ramadan tanpa uzur syara'. Cara Imam Malik karena merusak Ramadan tanpa uzur syara', sehingga gak jima pun hukumnya sama. Yaitu misalnya makan tanpa uzur, ya hukumnya sama. Kenapa sama? Jima istri hukumnya apa? Halal apa haram? Halal. Makan halal. Maka kalau itu kamu lakukan fina hari Ramadan, siang-siang Ramadan tanpa uzur syara', maka sanksinya sama-sama berat karena dianggap melecehkan kehormatan Ramadan. Cara Imam Syafi'i enggak, jima sama makan mulai dulu beda. Kamu makan wajib mandi enggak? Enggak. Kalau jima wajib. Kan beda. Ya beda itu enggak sama. Ya sudah, Imam Syafi'i memberi sanksi berat untuk jima, untuk makan tidak. Wong padha pintere kan yo penak. Penak kan? Sing ora penak iku padha gobloke, padha sok pintere. Lah iku debate ra barbar iku. Padha gobloke, nak debat padha sok pintere. Wis naudzubillah min dzalik. Kulo nek debate wong malah kudu guyu. Malah melok goblok, ngrungokno tok iku malah melok goblok. Wong debat agama kok gak ono referensi, ra ono kitabe. Amen muni menurut saya. Memangnya Anda penting dalam wali ora, ulama ora kok debat agama menurut. Memangnya Anda mujtahid? Kudune gak menurut kitab yang saya baca dalam mazhab Syafi'i kitabnya ini begini. Sing sitok bantah dalam mazhab Maliki kitabnya ini. Wah itu keren. Aku teko ning majelis ini. Debat menurut saya. Memangnya Anda siapa? Nabi ndak, wali ndak, ulama ndak. Kok mau agama menurut Anda? Wis wargane ora mesti kok ape. Makanya dibiasakan pakai referensi, pakai sanad. Agama ini butuh sanad. Inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat di mukadimah Sahih Muslim. Agama ini ilmu, ilmu ini agama. Maka lihatlah ilmu itu kamu ambil dari mana? Karena tanpa sanad ini bahaya. Bahayanya tadi misalnya begini. Ada orang alim soleh berteman orang kafir, atau berteman orang fasik, atau berteman perempuan cantik. Dia alim loh, alim soleh saya ulang lagi. Ada orang alim soleh berteman perempuan cantik, atau orang fasik, atau orang kafir. Pasti di hatinya satu. Wong ayu nak dikancani wong fasik, engkau malah melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nak dikancani wong alim, syaratnya soleh saya ulang lagi. Dibina, dijak ngaji, diarahkan yang benar, terus dinikahkan sama orang soleh. Ternyata pertemanannya hanya proses ngantar wong ayu tadi baik dan menikah sama orang soleh. Berteman orang kafir ya dia mengajarkan hujah-hujah argumentasi Islam. Jika suatu saat berharap menjadi Islam.
Tapi orang liberal melihat itu bukti bahwa agama itu bebas. Wong alim nyatane kancanan wong ayu, wong kafir, gak masalah. Itu pilihan mbahmu. Ini beda, sama-sama cara zahir kancanan orang fasik, tapi asal orang soleh itu motifnya itu beda. Saya misalnya orang kaya, ada ulama kaya, itu senengannya blonjo, sampai bojone itu marah-marah. Saking parahnya ulama ini, kebetulan keluarga saya, ini anaknya mulai anaknya kon golek utangan. Padahal nilai anaknya pertama berangkat dari rumah itu bawa uang, mau ngirimi anaknya di sarang. Itu orang Jawa Timur, kiai alim. Roh bakul kacang ning bis gak mentolo ditukoni. Roh bakul mainan saake wong tuwek wadon ditukoni. Walhasil tok sarang ku duwe entek. Tapi gowo mainan, gowo kacang putu-putu. Saake jare. Sama-sama belanja, dekne niate nyebar rahmate Allah. Saya pernah ngalami itu, meskipun di ada skala yang ekstrim itu. Saya sampai sekarang anak saya mulai TK, SD tak sangoni terus. Kadang beli jajan yang dia sama sekali gak doyan. Dulu ibunya ya marah sebelum ora dipangan kok dituku Gus. Ya masih ora dipangan bakule tetap seneng. Butuhe bakule ku payu ora kok dipangan ta ora. Tapi utek-utek medhit ngene kan pikirannya kan. Nek ora dipangan aja tuku ya sakake bakule ndonga supaya laris. Lah duit 5.000 bagi kita kan ndak penting wis bentek. Ben manfaati bakul-bakul. Karena orang kadang dikasih itu malu loh karena ndak diharga diri. Tapi kalau lewat jual beli kan seneng. Nah, ya banyak ulama yang gitu, boros tapi niatnya menyebar roh. Asal orang soleh itu baik-baik saja. Orang soleh melete, wah duitku akeh, tenang wae. Cara dohir melete, ternyata ngenakno sing dikai ben ora perasaan. Nah misalnya wong soleh terus sopan, duitku pas-pasan tak pangan sesuk wae ora ono, sing dikai ya sungkan le dul-dul. Maka wong soleh kudu melete ben sing dikai ora sungkan. Bar ngekek dhuwit wong 100.000. Lah iki lanjiran dhuwitmu akeh, ora iso tak hitung ning omah. Ijek karungan. Lah kok karungan piye? Dhuwit 1.000 kerja kok karung gak sak. Butuhe ngenakno sing digawe apa? Ngenakno sing digawe. Asal wong soleh, dekne ngomong gitu itu niatnya juga soleh. Tapi nak wong ra soleh pancen mlete tenan. Bolak-balik wong ra soleh iku masalah. Makanya kancani wong soleh. Wong soleh itu orang yang luar biasa. Kanjeng Nabi ku nak dahar sering ning jaba. Ya biasa. Ketok wong akeh. Karena Nabi gak ada kepentingan beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa alaihi salam yang saking sakralnya, saking priainya malah kebablasan dianggap sebagai anak Tuhan. Maka Nabi ngetokno kemanusiaan. Bahkan kalau dahar itu sering di luar. Gue ngetokno nak Nabi itu dah harus sebagai umumnya kayak apa orang soleh. Lho kula nate lho berusaha khusyuk itu menang. Malah ngipi kuwi elek. Mergo aku ora meneng wae wibawa, nak meneng malah buyute wibawa. Akhire wong ra wani takok agama. Nak ana ora takok agama terus takok wong liya, takok rugi malah ra karu-karuan. Tapi baru kayak aku sering guyon gejlokan orang berani tanya. Baru kayak berani tanya, ilmu dikembalikan pada ahlinya. Jadi wong soleh ku ngomong terus yo barokah, saenak yo barokah, asal dekne soleh alim, barokah terus. Tapi nak wong ra soleh goblok ya mbok meneng ben wibawa. Nak ibadah anggap wali terus akeh sing sowan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aneh-aneh wae. Modus iku jenenge apa? Lho iya, kayak kasus di Probolinggo, andai kan wong ra jubahan niku ora ono sing percaya. Dia dipercaya karena modus apa? Kesalahan. Umpama ndekne nganggo kathok seprapat terus pah ning pasar, ayo aku bisa gadakan uang, percaya to ora? Baru kayak jubahan ibu-ibu soleh. Maka sarana kesalehan ini kalau di mata orang enggak soleh, di tangan orang enggak soleh itu bahaya. Makanya kata ulama, kata Imam Haromen, kowe nek alim, urip biasa wae. Aja sampai kowe terlalu khusyuk terus nak ngomong dindel, padahal keliru ngomongmu iku. Mergo anti Mas bener kok sampean ini bener. Ora alim sepeda motor ya sampai dang-dang sampai rokokan itu wis bener. Kowe nek bebo khusyuk malah bahaya. Dikira ahlul ilmi jebule gloyor napa. Mulane kan pas mlete tak anggap pinter ini. Menutupi apa wis pokoke terusno dhewe. Jadi itu ada aturannya. Pokoknya yang penting itu soleh alim. Makanya saya berkali-kali cerita, saya punya sanad sampai Sufyan bin Uyainah, itu termasuk gurunya Imam Syafi'i.
Ya gurunya Imam Syafi'i itu yang paling masyhur itu Muslim bin Khalid Az-Zanji ketika kecil. Beliau diajari sufi oleh Sufyan bin Uyainah. Kemudian ngaji hadis sama Imam Malik. Cuma di Indonesia yang terkenal beliau hanya muridnya siapa? Imam Malik. Sebenarnya dia ngaji lama itu malah sama Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini yang punya riwayat bahwa Nabi Isa dan Nabi Yahya pernah bertemu. Ketika bertemu di satu kampung, sing Nabi Isa tanya, "Aina sirarun nas?" Lalu rumahnya orang-orang fasik di mana? Sing Nabi Yahya selalu tanya, "Aina khiyarun nas?" Lalu rumahnya orang-orang baik di mana? Ini sama-sama Nabi dan sama-sama muda. Kita tahu Nabi Isa juga wa atainaul hukma napa? Sobia. Nabi Yahya ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainaul hukma sobia. Nabi Yahya juga mulai cilik alim, Nabi Isa juga mulai cilik alim wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Ini sama-sama orang alim mulai kecil, hanya dua itu, Yahya dan siapa? Isa. Itu sezaman. Saya ulang lagi, sezaman. Sama-sama anaknya orang keren, Yahya bin Zakaria, anaknya Nabi. Isa bin Maryam adalah wali besar nasabnya. Akhirnya Nabi Isa yang mulai tanya, "Limada tas'al aina khiyarun nas?" Kenapa kamu tanya rumahnya orang-orang baik di mana? Kata Nabi Yahya, kumpul orang soleh itu enak, nyaman. Ya kan nyaman kan kumpul orang soleh, tidak ada narkoba, tidak ada kegaduhan, tidak ada berisik. Terus gantian Nabi Yahya tanya, "Limada tas'al aina sirarun nas?" Lalu kenapa Anda tanya di mana rumahnya orang-orang buruk? Terus kata Nabi Isa, "Anan Nabi, saya ini Nabi, biman zilati tabib, ibarat dokter, udawil marto, maka saya mengobati yang sakit." Kalau Anda seorang dokter, nyari sampling penyakit, nyari di endemik daerah penyakit apa daerah sehat? Penyakit. Ya tapi kalau kamu takut ketularan, nyari daerah sehat apa daerah berpenyakit? Itu sama-sama madhab dalam ilmu. Dulu itu ya biasa, perbedaan seperti itu biasa saja. Karena semuanya karena ilmu. Sekarang enggak, kubu sebelah yang ngotot, kubu sebelah ya dalile pokoknya. Mana ada ilmu dalile pokoknya? Pokoknya kunut itu gini, kalau tidak kunut gini. Memangnya Imam Syafi'i lahir tahun berapa? Kunut tidak kunut itu ada sebelum tahun 12 dan tahun 26. Gue eleng-eleng. Nak di vulgar roh cari vulgar. Nak iku rapam bangetan. Maka orang-orang alim tahunya ya kunut dadak kunut itu al-khilaf baina madzhab Syafi'i wa madzhab Abi Hanifah. Nabi Ibrahim di langit ke-6, kila 7. Kalau ora roh persise urutane, mergo riwayate beda-beda, ana semene 6 ana semene 7. Mengko ya ora roh dhewe, pokoke nek 6 ya gitu. Coba bantah kula. Akhirnya Nabi Ibrahim jenenge capek. Apa mat diceluk wong pancen bae. Jika salat 50 rakaat. Mendel Nabi Ibrahim, ora biasa bantah. Bareng kok Nabi Musa bantah. Apa mat 50? Dekne asline bantah iku ora kok perkara piye, asline gak krana sakake kita mboten. Rodok ngeprekno lah cara Jawa. Piye mat 50? Umatku sing gagah-gagah ra kuat temene umatem. Dadi asline iku yo ora sakake kita. Mulane kula rapati utang jasa asline di bab ini karena asline iku terusane inna ummataka la tutiku dzalik. Umatmu ora kuat. Wong Bani Israil umatku sing gandeng-gandeng gagah-gagah ra kuat temene umatmu. Padahal kita ya nyatane ra kuat tenan, tapi alhamdulillah. Singkat cerita terus rodok terjadi debat kecil. Kanjeng Nabi karena ahsanan nasi khalqau wa khuluqa. Nurut mawon. Matur yang pangeran Gusti khafif anni. Sampai pangeran disudo 5, berarti itu pinten? Matur nang Nabi Musa iki abot papat ibu. Jaluk ringanan neh. Sampai akhirnya ping 9. Ping 9 berarti 5 ping 9 kalong pinten? 45. Dan sakjane Nabi Musa sae 5 lah cek jaluk neh keringanan. Waduh anak sido. Niku pun ra sidono wajib salat. Tapi pertanyaane lha apa ada mikrot jebule ratu apa kan ngoten. Itu jasanya Nabi Musa, baru kayak protes niku 50 dadi pinten? Gangsa. Tapi itu sisi Nabi Musa. Tapi kalau niki cerita teng riwayat niki teng Fathul Bari kula waca mawon. Ketika Nabi Musa di langit ketiga atau keempat, ini kan dilangkai Kanjeng Nabi. Dilangkai itu nangis. Nangis itu nangis protes. Ditakoki ibu malaikat Jibril, kenapa kau nangis? Grutu itu gak adil iki. Cah wingi kok ngangkai makomku. Grutu. Akhirnya Kanjeng Nabi takok,
Niku sinten? Iku Musa. Nembe nopo? Ya nembe ngrutu. Sing digrutoni sinten? Pangeran. Lah terus pangeran gak piye-piye, gak wis biasa aja. Mboten niku lho mboten gawe-gawe. Nek ora percaya sampean waca dhewe kitabe. Kok eja sithik-sithik. Terus lah kena apa? Ya mergo sampean luwih enom tapi nglangkai makome, rada ora trimo. Marahe tabayun kan cara saiki tabayun dikonfirmasi. Kula waca mau narape, mungkin nek sing ra ngandel nggih ben ngadel, nek sing ra ngandel nggih ben goblok wong tak wacana kok ora ngandel. Dari ahli. Kalau waca mau narape, niki top tenan nih, wis romero tenan nih. Teng kitab kula halaman 613 juz itu. Jadi sampean saged ngecek malih. Misalnya gitu halaman nggih. Apa ya? Bab ya, babnya ya di bab. Bismillahirrahmanirrahim. Niki jelas sampean jarang maca iki. Apa ora tahu ya? Jarang ora tahu parade. Para gak nate. Niki kanca kula mulai alit niki teng sarang. Jadi kula niku de kanca Habib Zen, niku kanca mulai alit. Alhamdulillah nganti tuwa ora ono perkembangan ya tetep kanca maksudnya. Ya sudah dadi kiai, nak masalah materi udah tambah sugih ya. Umat ya tambah akeh, tapi hubungan akrabe tetep sepo wancet. Ngger ketemu wis pikirane ngopi, rokok. Nah kula sono perkembangan ya gak rokok ya termasuk. Tapi kalau cara fatwane Mbak Nafek salah. Rokok cara kowe apa, Hak? Misalnya ke darani haram, kue sing salah. Nih digon barang haram diobong. Aduh, kelar. Mboten nate menang. Ini seksine niki. Nah, kalau debat Mbak Nafek. Lah iya rokok itu haram, mulane. Diobong. Kowe nek rokok sitok, terus mbok yakini haram. Rak berarti jek ono terus barang haram. Tapi nek tak rokok kan tak ilangi. Berarti aku ngilangi haram. Mbah atau menang bajene. Ya, mana apa. Nah, kalau skala tua nurut mawon. Ini alhamdulillah niki majelis kalau senang sangat ditunggoni para habaib saged akan kersane Habibitin. Kalau kira ngerasa paling bener wong dikongkon mawon. Tapi kelirune insyaallah ora nganti 1%, 0,sekian persen pantes-pantes sih. Oh, ya kudu ya kudu ngono. Kula wawas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Musa ya kesalib Nabi Muhammad SAW niku nangis. Terus lam azunna ahadan yurfa'u alaiya. Saya itu tidak pernah mengira ada orang diangkat meninggi saya. Gak terima. Terus mergo napa? Yas'umu banu Israil anni akramu 'ala Allah. Umatku wis kadung yakin nak saya ini yang terbaik kok dilangkai wong ku piye. Kaya kula misale sedarani wong alim alamah terus jebule keliru kalah mbek Amang kan yo isin. Dari burung Amang putune Nabi mboten isin kula nak kalah mboten isin. Ya mboten yakin mboten isin. Apa isin kalah ya ora apa-apa. Tapi ini kan jaga imet kan. Misalnya kula tengkeling terus Ali terus Wono di konco ya bidin ini cerita lucu tenan ini kisah nyata. Jenenge Kiai Izzuddin Buntet itu top-top kiai di era itu. Dua santri ini tiang Cirebon asli Jakarta. Jenenge Budi. Ini konco ini tak sebut jenenge wong cerita lucu. Dia itu bangga dengan kiainya karena orang Jakarta. Iku mergo angger kiai mbek Kiai Izzuddin ku nyucuk. Bangga deh mergo kiai ini ra ono sing ngalahno. Kabeh kiai sak kawasan kono iku nyucuk. Suatu saat ana pengajian ngaturi Mbah Mun ya Mbah Maimun Zubair. Kiai Izzuddin nanti mondok sarang. Bareng wonten Mbah Mun Kiai Izzuddin nyucuk. Niku bocah niku teng tingkat 2. Aduh Kiai ku keok. Enggak terima. Karena dia ngukur menang kalahnya pakai nyucuk. Mulane kula tak biasakno nak mbek wong sepuh nyucuk, mbek ben tawaduk. Kuwatirku nak ono wis ben santri kula aduh Gus Bakti aku wis akeh kelah sementing tawaduk. Lho akhirnya cah niki niku badhe niku pamit wae mondok teng sarang. Karena dia ndak ingin punya kiai yang nyucuk. Dia oleh muni aduh kiaiku keok. Niku kiai ini diceritani guyu ra barbar. Yus, dia aku kalah. Lagi Nabi Musa itu ya Nabi ya manusia. Bareng Nabi Muhammad ngelangkai makome. Ya Allah, lam azunna ana hadan yurfa'u alayya. Mbok sampean maca yurfa'u, mbok yarfa'u wis boleh. Sesauni-unimu lah.
Sementing aja yurafi'u aja yarfa. Samune nimu lah. Enake apa? Diangkat sak dhuwurku apa? Apa ya sampean maca milih apa ya? Bebas. Apa ya nama yurfa? Yurfa. Wedi nek mereka ngarepe wong akeh. Sakake kula maksudnya nak. Akhirnya terus ditanya sama malaikat Jibril, kenapa kira-kira gitu? Wahum yasumu banu Israila anni akramu ala Allah wa hadza akramu ala Allah minni. Ini urusan nama umatku wis yakin saya ini nabi terbaik. Masalah kan cara image. Kaya wong elek pacaran terus kancane luwih ganteng kan ya mriyang kan. Mulane kabeh iku anggere pacaran mesti ngajak kancane sing luwih elek. Niku pengalaman. Masalah kan. Kaya ustad, nang kiai apa kiai ning desa-desa moh ngajak kancane sing luwih alim, masalah ya. Golek penderek sing wis ora apa-apa lah kira-kira. Kula termasuk ndek nyali, ngaji ngajak ya amang medal ngalim. Kula termasuk kiai ndek nyali. Bon. Walau kana hadza wahdah hana aliyya. Maksudnya nak aku kalah mbek Nabi Muhammad gak apa-apa lah, secara pribadi aku kalah gak apa-apa. Oke. Pancen iki sing dipilih aku kalah gak apa-apa. Walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdhalul umam indallah. Lho nak antar ketua kalah aku ora masalah, oke lah. Lho tekan sak umatku yo kalah, dadi gak trimo. Dadi wong ra trimo iku yo oleh sithik-sithik tapi Nabi Musa wae ora trimo. Terus walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdhalul umam indallah. Jadi sampean-sampean iki itu orang yang digugat Nabi Musa. Monggo di Fatihai kersane mboten gugat. Jadi nak pas kalah mbek Nabi Muhammad itu mohon ikhlas ya, tapi bareng kalah mbek antar umat kalah niku gak trimo. Walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdhalul umam indallah. Lah niki sing lucu. Qala Jibril, hadza Musa. Wa may yu'atibu, kanjeng Nabi tanglet. Wa may yu'atibu, terus sing digumami sapa sing digremi sapa? Qala yu'atibu rabbahu fika. Lho niki kula maca. Kok nak kurang marem tak seksine ya amang takon maca. Yu'atibu rabbahu fika. Qultu wa yarfa'u sautahu ala rabbi. Ning ngarepe pangeran yo wani pahpo ngono gak mane cara Jawa iku. Qala innallaha qad arafa lahu khiddata. Pangeran biasa. Nek ngomong ya rada keras ngene dadi pangeran wis biasa maklumi. Wa fi riwayatin innahu ya'rifu dzalika minhu. Allah kenal banget ta. Ini jenis wong protes iku wis kenal banget. Terus, nah ini terus mulai analisis ulama. Qala ulama lam yakun buka umusa hasadan ma'adallah fa innal hasad